Kenapa raja ikan? Kenapa raja ikan? Jadi emang Ikannya di mana? ikannya di mana? Anak-anak buahmu berarti ikan-ikan bro. Selamat sore Tribuners, selamat datang lagi di Tribun Batam Podcast. Oke, kemarin kita datangkan Raja Toge ya. Raja Toge. Kita sekarang datangkan Raja Ikan. Raja ikan. Iya. Nih. Dari sayur sekarang kita ke ikan. Ya, masih penasaran kok apa Raja Ikan? Apakah itu ikan paus atau ikan hiu? Kalau dilihat di posternya ini yang mana rajanya sebenarnya? Ikannya atau orangnya? Kita bawa orangnya. Ada Mas Andi Kusuma. Iya, Betul Mas? iya, benar, Iya. Mas. Boleh dibuka Mas maskernya biar kelihatan mana rajanya. Iya. Inilah Raja ikan. Raja ikan. Ya, ternyata bukan Aquaman ya. Mas Andi, Ya. ini Mas nih sebenarnya apa sih Mas profesinya? Iya, kok bisa ngeklaim Raja ikan. kamu sebagai Raja Ikan itu gimana ceritanya? Iya, kan? sebenarnya Mas ini apa? Anu loh, dituntut tindakan makar loh sama raja-raja di Sama ikan Nusantara. yang lain gitu, Pak. Sama ikan yang lain ya. Ada apa dengan ikan ini? Oke. Ya, kalau ditanya profesi sebenarnya profesinya adalah karyawan swasta tentunya. Oh, karyawan karyawan swasta di perusahaan di Batam salah satunya. Jadi kalau ditanya nelayan nggak? Bukan sih. Bukan nelayan. Bukan nelayan, Pak. Oh. Iya. Jadi kenapa Raja ikan? Kenapa raja ikan? Jadi emang Ikannya di mana? ikannya di mana? Anak-anak buahmu berarti ikan-ikan bro. Kalau jadi kita pengen branding, jadi kita pengen branding buat sebuah startup atau sebuah usaha yang dia mengakomodir hasil laut, baik itu ikan ataupun seafood. Jadi Oke. Jadi mimpi kami adalah pengen jadi raja ikan yang ada di Batam. Oh, itu dia. Berarti Masnya ini CEO, founder atau cuman mengaku-ngaku raja? Oh gitu. Bahaya ini. Iya. Saya CEO dan foundernya. Jadi Mas ini adalah CEO, Iya. founder Raja Ikan Jadi Batam. Raja Ikan itu brandnya. Brandnya. Nah, gitu. Kalau- Jadi bukan Bro Andi ini sebagai Raja Rajanya. Ikan. Bukan. Tapi sebagai CEO-nya CEO. ikan-ikan itu dia. Benar. Jadi emang itu branding, Mbak. Itu Tapi branding. kalau nama perusahaannya adalah PT Raja Ikan Gemilang. PT Raja Raja Ikan Ikan Gemilang. Gemilang. Tetap ya, Raja Tetap Ikan. rajanya di awal tuh. Iya. Tetap raja yang ya. Tetap raja bener. Nanti kita tanya lagi soal Raja Raja Gemilang Ikan. tadi. Raja Gemilang. Gemilang. Iya, iya, iya. Kalau asli dari sini memang Mas? Asli dari Batam. Asli saya besar di Batam. Ya dari kecil lah, dari TK sampai sekarang. Jadi putra daerah bisa dibilang. Bisa dibilang putra daerah. Daerah. Putra daerah Batam. Ada keturunan nelayan gitu nggak ada? Enggak ada sih, kebetulan enggak ada. Oh iya iya. Kebetulan enggak ada. Atau suka ikan mungkin? Enggak juga ya. Suka ikan bisa dikatakan iya. Pelihara atau makan ikan? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Tapi Iya. kalau sekarang masih tetap kerja. Masih tetap kerja, tetap masih. Dia tetap Dua kaki, Mbak. Dua kaki. Tapi tetap kita fokus di kerjaan yang ada. Seperti itu. Iya, Tapi iya. memang kita melihat usaha ini kan sebenarnya ide yang timbul dari kawan-kawan kami berempat, Mbak, sejarahnya. Berempat kami berpikir dengan era pandemik saat ini, terus kita melihat kondisi, karena saya senang main di laut bersama teman-teman yang lain, kita melihat kondisi nelayan seperti apa, dengan kita coba pengen buat sebuah startup yang mungkin berbeda dengan yang lainnya. Nah, tunggu. Gitu. Belum sampai ke sebenarnya. startup itu. Belum sampai sana. Oh, bukan. Tadi kita minta dijelaskan lebih detail si Raja Ikan ini dulu, Mas. Gimana? Raja Ikan ini nih sebenarnya perusahaan startup atau apa gitu? Atau pedagang ikan, Atau pedagang ikan. peternak ikan, atau ya oke. betul. Biar clear nih ya. Biar clear benar. itu. Iya, Oke. banyak yang nanya ini. Banyak yang nanya. Iya, banyak Oke. nanya. Kalau kita bilang Raja Ikan Batam tuh brandnya, Mbak. Brandnya, Oke. ya di bawah sebuah perusahaan namanya PT Raja Ikan Gemilang. Oke. Nah ini memang sebuah perusahaan startup ya yang bergerak di bidang penjualan ikan. Nah bedanya apa kami dengan yang lain? Yang pertama kami jual online. Jual online. Jual ikan. Jual ikan Secara online. Oke. Dan beda yang lain adalah mungkin orang bermain di Instagram iya, Facebook iya, tapi kami bermain di sebuah aplikasi. Oh, bermain di aplikasi. Aplikasi e-commerce yang itu khusus untuk
penjualan ikan, baik itu ikan ataupun seafood hasil laut lainnya. Sayur nggak ada sayur? Sayur belum, nanti jadinya raja sayur mas. Hah? Enggak, biasanya kalau kita pesen ikan tuh biasanya ditawarin capcay atau apa? Iya, kangkung. Kangkung. Itu menu makanan nih. Itu menu makanan, Mas. Menu makanan ini aplikasi. Ya, Oke, kita jual oke. ikan segar. Ikan Ikan segar. segar. Ya, Ikan segar ya. Jadi memang kita bagi, memang Ikan ada. segar itu boleh nggak pesan kita ikan hidup gitu? Boleh Pak. Boleh ya? Jadi memang kita bagi ada 4 kategori sebenarnya. Nah ini penting. Yang menarik pertama adalah ikan hidup. Jadi benar-benar hidup. Jadi kami juga punya keramba sendiri. Oke. Jadi nelayan yang supply juga taruh di keramba hidup-hidup. Ada Enggak, ikan maksudnya sampai pelanggan juga hidup? bisa. Wah menarik nih. Iya. Terus? Karena ada beberapa sudah kurang lebih ada 2 restoran yang sudah order bentuk ikan hidup-hidup kami antar. Pakai Oke. fiber, kasih kompresor oksigen, pick up kami antar dia hidup-hidup. Oke. Tapi memang ada minimal pembelian. Oh. Minimalnya 10 kilo. Oke. Ya, 10 kilo. Ikan hidup. Dan hidup, yang kedua adalah ikan segar. Ikan segar. Ikan segar, apa bedanya dengan ikan hidup? Biasanya customer akan milih di aplikasi itu ada namanya ikan hidup, tapi bisa kami antar ke dia sudah mati. Oh, Ya. oke. Itu namanya segar. Terus yang ketiga adalah frozen. Oh, rasa. Ikan frozen juga kita buat, dan yang keempat adalah kering. Kering tuh kayak baby cumi kering, kayak ikan asin, ikan teri itu kita tapi jual nggak juga. matang ya? Nggak Kering itu matang, nggak matang ya? Nggak matang mas. Berarti kalau lapar banget ya bisa ke sini. Iya. Nggak bisa lah. Atau Tinggal makan pengen- gitu ya, Mas. pengen makan seafood matang gitu kan. Iya. Cari buka aplikasi Raja Ikan barangkali gitu. Tapi kalau ikan hias nggak ada. Ikan hias nggak belum ada mas. Kasihan dikonsumsi mas. Iya. Oh ini khusus ikan konsumsi ya? Iya, khusus Nah. ikan konsumsi. Tapi kalau misalnya ada yang mau beli langsung gitu ke tempat boleh? Boleh. Jadi emang kita buka beberapa metode pembelian. Yang pertama aplikasi, yang kedua Instagram, yang ketiga Facebook, yang keempat adalah melalui WhatsApp, atau yang kelima bisa direct langsung ke gudang kami. Seperti itu. Ya, yang tadi empat kategori ini ya, ikannya ikan apa aja? Macam-macam. Nggak selain lagi ikan hidup, ikan mati tadi maksudnya maksudnya jenisnya apa? Ada nggak hanya ikan laut? Atau ikan tawar ada nggak? Misalnya ikan gurame gitu. Oh iya. Atau ikan lele mungkin. Ikan lele gitu ya. Iya. Kalau untuk saat ini memang kita baru mulai di ikan laut dulu. Ikan laut Ikan dulu. Iya, ikan Oh. laut, hasil-hasil kekayaan yang ada di laut. Oh. Jadi memang kita belum masuk ke ranah untuk yang ikan air tawar. Pelan-pelan mas. Oh. Nah kalau si Iya, raja iya. ikan ini memang udah berapa lama mas? Kalau mau dibilang berapa lama, mungkin lebih kecil daripada usia jagung kali. Kita baru Oh enggak, usia jagung berapa? nggak tahu mas. Kamu nanya nggak tahu usia jagung berapa? Ya Pak, usia jagung muda gitu. Kita baru launching tanggal 31 Agustus kemarin. Itu aplikasi. Ya, Kalau untuk perusahaannya sendiri? perusahaannya sendiri baru berdiri di 1 bulan. Oh, Di oke. tanggal 1 Agustus itu kita baru berdiri. Terus kita mulai coba trial di soft launching di tanggal 24 Agustus. Oh jadi memang awalnya kebentuk memang idenya mau bikin Aplikasi, benar. Ya. Memang arahnya ke sana, Pak. Oh Iya. makanya ke sana. Jadi menariknya ini Raja Ikan Batam ini memang ini lagi rame di Batam. Nih, teman-teman Tribuners lagi rame di Batam. Mungkin juga banyak yang penasaran tapi juga kayaknya udah banyak yang tahu gitu loh. Makanya hari ini harus kita interogasi, kita pastiin Raja Ikan Batam ini apa. Gitu kan? Iya benar. Heeh. Karena memang pas kemarin sempat mikir yang nih udah gelombang kedua nih corona nih mikir orang tua pasti nggak bisa lagi ke pasar gitu. Nah pasti pengennya ada sayur online, ikan online gitu. Ternyata pas ada topik ini saya langsung kayak tercerahkan gitu. Iya kan. Iya. Kalau sayur pernah ada ya di Jakarta, Ya, di Jawa udah Surabaya banyak. Surabaya. Nah. Yang ikan ini kayaknya Baru ini. baru. Benar. Kalau di Batam baru pertama. Ini yang ada pertama kali ya mas? Kalau di Batam aplikasinya ini yang pertama. Ini yang pertama. Mungkin pun saat ini ya yang masih ada mungkin ini juga yang pertama di Indonesia. Ya dulu emang sempat ada kalau nggak salah apa tapi nggak berjalan. Makanya kita coba masuk ke ranah aplikasi tersebut. Oh. Mungkin kalau yang di luar ini ya mungkin lebih ke swalayan yang ada jualan Iya benar. ikan seger Jadi gitu. memang kita khusus untuk bahan-bahan pokok selain sayur dan lainnya, makanya kita jual hasil kekayaan laut. Wah, menarik ini. Tapi Kayaknya jangan mau nih, menasional nih kayaknya. Amin. Pasti ada ke sana ya mas. Ada. Kita sudah Nah rencanakan. kalau ini apa ikan-ikannya sendiri tuh Ya. emang mas memperkerjakan nelayan
atau Mas mancing sendiri. Nah, dapat ikannya dari mana itu pasti? Atau ternak di apa istilahnya, penangkaran apa ya istilahnya kalau itu? Apa? Ikannya dari mana? Oke. Bro Andi? Kalau dibilang ikan dari mana itu dari nelayan. Jadi gini. Semuanya dari nelayan. Ya, semua dari nelayan. Jadi kita di Tanjung Piayu itu juga punya gudang dan punya pelantar kecil. Jadi nelayan-nelayan yang lewat atau emang mau taruh ikannya di tempat kami, itu dia tinggal hampirin pelantar kami dan langsung kami taruh di gudang. Jadi memang ikannya real dari nelayan. Ikannya real deh. Pelantar itu apa, Bro? Enggak pasti. Pelantar itu apa ya? Kayak pelabuhan kayu kecil itu loh, Pak. Oh. Kayak pelabuhan kayu kecil itu. Jadi kalau ada nelayan yang antar, kita juga ada keramba di sana. Keramba itu ya kayak tempat tampung ikan lah, tapi di lautnya. Jadi kalau hidup taruh di sana, kalau mati kita punya tempat sendiri. Jadi memang ikan-ikannya itu murni dari nelayan, baik itu yang ngantar ataupun kami jemput. Jadi kami kadang 2 hari sekali itu jemput kadang di mana, di Berikat, di Senayang dan beberapa sumber-sumber yang di pulau-pulau yang di luar yang ada di Kepri. Memang ini ya apa? Merangkul teman-teman nelayan ya. Benar. Iya. Karena memang kan era saat ini memang kita tidak tahu kondisi perekonomian. Nah, kita coba meningkatkan ya. Kalau niat baiknya adalah meningkatkan tingkat perekonomian yang ada di nelayan. Iya. Karena tentunya kan kalau kami jual langsung online kan kami nggak perlu ada biaya operasional, nggak perlu biaya meja dan sebagainya. Datang jual, kami bisa beli di nelayan dengan harga yang mungkin sedikit lebih tinggi dibanding biasa mereka beli, dan kami bisa jual dengan harga yang mungkin bisa jadi sedikit lebih rendah dibandingkan harga pasaran. Iya. Dan ini juga membantu nelayan sekali. Mungkin nelayan bisa nyari ikannya, tapi mungkin mereka sulit mendistribusikan atau menjual ikan-ikannya hasilnya itu ke konsumen. Benar. Aplikasi ini sangat membantu teman-teman nelayan pasti ya. Berarti kalau bisa dibilang Menarik. aplikasinya, jadi ini cuman aplikasi, tapi ini sebenarnya menghubungkan antara nelayan sama pembeli langsung nih sebenarnya. Sebenarnya Jadi mereka kayak udah beli langsung ke nelayan cuman melalui aplikasi. iya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi tetap kita yang beli ke nelayan. Jadi mungkin kalau umumnya nelayan harus jual banyak, kalau kami nerima. Dia kasih 1 kilo pun kami ambil. Oh, jadi dari Raja Ikan beli putus gitu Mas? Beli putus ke nelayan. Oh. Kita beli putus ke nelayan. Iya. Kita beli putus ke nelayan, setelah itu kita langsung jual. Makanya biasanya yang sudah berapa hari berjalan ini masuk di malam hari, itu langsung paginya kami post. Kami langsung malam itu juga kami langsung input ke dalam aplikasi, ya paginya kawan-kawan sudah bisa order. Jadi benar-benar masih real, segar, dan langsung dari nelayan. Iya, kalau itu belinya per ekor ya Mas? Per kilo. Per kilo. Maksudnya beli apa ya? Kalau beli ikan, kalau per ekor repot ngitungnya Mbak. Karena di gambarnya satu-satu Mas, tadi saya lihat. Kamu ngomongnya kemarin habis sama Bang Ical Anambas kan? Iya kan? Kalau di Anambas belinya per ekor kan? Ngitungnya ya. Iya. Aduh. Karena emang di aplikasi kenapa 1 ekor, karena kadang gini Mbak, di Batam ini nama-nama ikan tuh bisa beda-beda. Nama daerah biasanya orang lebih kenal bentuknya. Makanya kita coba perlihatkan satu-satu biar orang bisa tahu, oh ini ikan tuh maksudnya ikan ini. Jadi biar kelihatan. Biar kelihatan. Biar tahu ya. Biar tahu. Ya kan banyak nama-nama asing memang ikan. Benar. Iya. Ada namanya kalau nama modernnya ikan makarel, tapi kalau di sini ikan apa namanya? Yang ada beda lagi gitu loh. Ikan bawal merah. Bukan. Ya kayak gitu-gitulah contohnya. Ya, contohnya seperti itu. Aku rasa juga Mas ini nggak tahu. Saya juga nggak Belum terlalu hafal nama-nama ikan. Saya sejak bangun usaha Raja Ikan Batam, saya baru tahu ternyata nama-nama ikan banyak. Nanti dimarahin Bu Susi. Iya. Kalau enggak atau gimana? Suruh nyebut jenis-jenis ikan. Kata ikan tongkol, ikan apa, tebus sepeda. Mas boleh ini nggak sih dijelasin cara kerja si aplikasi ini? Oke. Nah, kalau kita ngomong cara kerja aplikasi, sebenarnya aplikasi ini bisa di-download di Play Store. Oke. Setelah mereka download, nanti langsung pelanggan bisa login dulu. Oke. Jadi login itu ada nama, alamat, dan nomor handphone. Itu di aplikasi itu di mana? Di apa? Android atau ya, untuk saat ini memang karena kita baru jadi jujur memang Raja Ikan Batam ini itu developmentnya cukup lama Mbak.
kurang lebih sekitar hampir 2,5 bulan kami baru benar-benar real running. Karena memang develop aplikasi, develop sistem itu kan nggak mudah dan trial and error. Jadi memang untuk saat ini kita baru mulai di Android dulu. Di Android, tapi untuk pengguna iOS itu bisa menggunakan website. Website ya. Jadi sama. Jadi website sama aplikasi sama itu sebenarnya, nge-link. Jadi yang pengguna iOS bisa menggunakan website, yang pengguna Android bisa pakai aplikasi, yang tidak paham mengenai aplikasi bisa order via Instagram, yang nggak punya Instagram bisa order via hotline, telepon ataupun WhatsApp. Jadi kita coba mengakomodir semua tipe-tipe pembelian yang umumnya ada di masyarakat kita. Nah, kalau mungkin teman-teman Tribuners ya sambil nonton ini yang tahu mungkin bisa bisa download dulu, sambil download sambil lihat-lihat, barangkali ada yang mau ditanyain. Nanti bisa langsung tanya juga kan? Iya, aplikasinya Raja Ikan Batam. Raja Ikan Batam ya. Kalau websitenya rajaikanbatam.com. Itu mungkin dilihat-lihat dulu nih. Coba di aplikasinya. Kalau mau beli langsung beli aja langsung Mas. Jadi tadi habis registrasi. Habis registrasi, setelah itu pelanggan sudah bisa melihat dia mau pilih ikan apa. Jadi ikan itu sudah ada fotonya dengan jelas, sudah ada sisa stok kita ada berapa, langsung live, dan nanti dia tinggal order, dia mau order berapa kilo, ditanya minimumnya berapa, setengah kilo pun kami antar. Setengah kilo pun dia antar. Kami antar. Jadi memang minimumnya adalah ordernya setengah kilo, setelah itu dia order, dia pilih, habis itu langsung dia berikutnya adalah memilih metode pembayaran. Metode pembayaran bisa COD, bisa transfer. Bisa COD, bisa transfer. Yang berikutnya lagi dia bisa langsung memilih dia mau diantar kapan. Jadi terkadang kan itu harus kita ketahui, takutnya kita telat pengantaran, yang rencananya mau dipakai untuk masak siang diantar sore jadi masak malam, gitu kan. Makanya di aplikasi itu ada jadwal pengantaran, dia tinggal pilih. Tapi nggak bisa untuk besoknya, nggak bisa ya Mas? Bisa. Bisa. Jadi memang jadwal pengantaran itu kita setting. Misalkan dari order dari jam 8 pagi sampai jam 11 itu jadwal pengantarannya jam setengah 2. Tapi kalau dia sudah ada order jam 1 mepet dengan jadwal pengantaran itu nanti linknya akan terbuka untuk pengantaran berikutnya. Jadi nggak dadakan. Jadi kalau misalnya saya mau pesan untuk saya masak 1 jam kemudian nggak bisa ya Mas? Ujung ke ujung Mbak nanti. Ujung ke ujung. Karena memang kalau misalnya saya mau masak nih Pak lagi untuk 1 jam ke depan itu berarti tidak harus mengikuti yang berikutnya ya? Iya benar. Karena memang gini Mbak, ikan yang kami siapkan itu nggak cuma ikan. Jadi ikan itu sudah sampai customer tuh sudah dibersihkan. Jadi ini udah ikan dibersihin ya? Sudah dibersihkan, sudah sudah di packing dan sudah divakum, kasih label, nyampe customer tinggal masuk kulkas. Kecuali ikan hidup tadi ya? Kecuali ikan hidup, benar. Nggak sekalian dibumbuin Mas, bisa. Dia tinggal digoreng. Kita tinggal goreng. Menarik bro, benar tuh, inovasi bagus tuh. Barangkali ada yang pengen goreng udah ini. Iya. Iya kan kali bisa langsung nih orang pada malas ngulek bumbu kan. Kalau kayak kita pesen di Starbucks itu di GoFood itu nggak apa sebut merek ya, di GoFood itu kan kalau Starbucks kan tinggal nambah apa itu kan. Nambah latte atau nambah gula, nambah susu gitu kan. Nah, ini nambah bumbu. Nambah bumbu gitu bisa jadi ya, benar-benar inovasi. Itu yang cukup menarik itu. Tadi kalau batas minimal kan lebih ke berat ya, 0,5 kilo. Ya. Kalau jarak ada nggak? Jarak nggak ada. Enggak. Semua diantar. Misalkan ada yang pesan di Nongsa sana gitu. Kami antar. Antar ya? Seluruh antar. Batam ya? Seluruh Batam. Hanya Batam aja, di Tanjung Pinang atau apa gitu enggak? Belum. Meskipun dia ordernya hari ini diantar besok enggak apa deh gitu. Belum sih. Belum jangkau sampai ke sana. Karena emang kita kan baru grand launching baru 3 hari yang lalu ya. Artinya memang kita coba ya. Kami punya mimpi, kami punya target. Ini nggak cuma untuk Batam. Ya karena Kepri, saya yakin orang nggak perlu minder dengan kekayaan lautnya, dan saya yakin potensi Kepri ini bisa kita jual jauh lebih besar dibandingkan yang kita sangka. Nah kalau untuk ongkos kirimnya Mas, maksudnya biaya ininya kan kalau pakai aplikasi online biasanya kilometer. Kalau kita untuk saat ini karena masih grand launching itu kita cuma 3.000. Hah? 3.000 Mbak, seluruh Batam. Seluruh Batam? Ya. Ngantar dari Piayu misalnya diantar ke Nongsa 3.000 juga? 3.000. Wah ya mending beli itu kan. Jadi Piayu ke Batu Ampar nih 3.000. 3.000.
Kita seluruh Batam 3.000 untuk grand launching. Kayaknya Nita bisa mau pesen ya. Buat orang rumah. Iya, buat orang rumah. Karena gini Mbak, kenapa? Karena sekali lagi tadi saya sampaikan, karena ikan itu kan kita setengah kilo pun kami antar. Kalau ada orang setengah kilo, ongkosnya udah 15.000 sendiri, ya lebih besar ongkos. Iya. Karena kenapa? Target pasar kami itu bukan konsumen besar.